Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Ambril TV. Kali ini kita akan menyaksikan acara peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin, Dusun Pasar Baru, Desa Simpang Gaung. Yang dihadiri penceramahnya adalah Muhammad Irfan Helmiani, alumni Pondok Pesantren Rumbat Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan, yang bertepatan pada Sabtu malam Ahad 9 Oktober 2021 Masehi, atau bertepatan pada 2 hari Rabiul Awal 1443 Hijriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara berikutnya. Kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Muhajirin sekaligus sambutan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Asbali SAG. Kepada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Qala wa israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta unsur jajaran di Desa Simpang Bau, yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudari para undangan yang hadir pada malam ini, dan seterusnya yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Irfan Hilmi yang datang dari Desa Singadua, atau tepatnya salah seorang pengajar Pondok Pesantren Muhammad Simpang 3 Singadua. Syukur kepada Allah, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan Allah kesehatan, kekuatan, ketetapan iman, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Muhajirin pada malam ini. Dan kita seterusnya atas nama pengurus masjid mewakili segenap kepengurusan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Pak Undangan, dan juga kepada anggota jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berserta andil dalam pelaksanaan pada acara memperingati peringatan lahirnya Rasulullah SAW ini. Semua itu tidak lepas adalah peran serta Bapak Ibu semua. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik sampai selesai. Kami terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang pada malam ini. Semoga apa yang kita ajarkan, apa yang kita niatkan untuk datang ke masjid ini mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustaz nanti, semoga bisa menjadi acuan atau pedoman atau bekal hidup yang akan datang. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan uraian hikmah yang terkandung dari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Dan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pula yang tak mau. Sekali lagi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Muhammad Irfan Hilmi
sama-sama kita ucapkan selamat datang di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan ingat kita tentunya mendapatkan nilai ibadah kasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sambutan mewakili dari pemerintah Desa Simpang Gaung yang seyogyanya menyampaikan ini, yaitu Bapak PLT Kepala Desa atau pada saat ini Bapak Sekdes, yang sebiaya menyampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidaklah mengurangi rasa hikmat pertemuan kita, acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, pertama dan utama sekali tentunya pada malam hari ini adalah malam perdana untuk tahun 2021 ini, bertepatan 1443 Hijriah, kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seperti yang telah kita laksanakan beberapa tahun sebelumnya, kita berharap semuanya tentunya berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Kenapa demikian kami sampaikan? Mengingat semenjak tahun 2019 sampai dengan 2021 kemarin awal, kita agak sedikit repot, susah untuk mengadakan acara peringatan dan acara-acara yang lainnya. Tentunya sesuai dengan kondisi dan situasi negara kita Republik Indonesia ini yang semua yang kita rasakan. Tentunya mudah-mudahan mulai pada malam hari ini ke depan sama-sama kita berdoa bahwa terus kondisi wabah penyakit yang menimpa kita semua atau masyarakat Indonesia mulai berkurang dan habis hendaknya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita laksanakan seperti yang telah biasa kita lalui, seperti apa yang sudah kita laksanakan bisa berjalan dan mudah-mudahan lebih meriah daripada yang telah kita laksanakan sebelumnya. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini tentunya kami berpesan kepada segenap masyarakat, Bapak Ibu, seluruh tentunya warga masyarakat Desa Simpang Gaung, terus kita jalin persatuan dan kesatuan, tingkatkan ukhuwah kita tentunya di dalam kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dan biasanya di desa kita Simpang Gaung hampir 1 bulan penuh kita terus di mana-mana tempat, di mana-mana masjid, di mana-mana surau, dan di mana-mana sekolah, hampir semuanya melaksanakan kegiatan Maulid. Mudah-mudahan tentunya mari sama-sama kita berdoa dan berupaya. Anjuran pemerintah apa yang telah kita terima, sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak boleh melaksanakan sesuai apa yang seperti yang kita laksanakan. Kalau kapasitas kita masjid ini 500 orang, itu hanya diperbolehkan 250 orang saja, hanya 50%. Tapi masyarakat kita lihat begitu antusias, begitu semangat, begitu pula mudah-mudahan
apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita semua. Mudah-mudahan mari sama-sama kita berdoa, tidak ada lagi aturan pemerintah, dan semuanya kita bisa laksanakan sesuai apa yang kita inginkan. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, tentunya pada kesempatan ini kami mengingatkan kepada Bapak Ibu para hadirin, dan sebenarnya juga setiap kita melaksanakan kegiatan jangan lupa protokol kesehatannya. Ini yang mungkin melalui mikrofon ini kami sampaikan, jangan kita abaikan bahwa virus tersebut benar adanya. Mudah-mudahan sekali lagi jangan sampai wabah tersebut mampir dan hadir di tempat kita ini. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, tentunya yang berikutnya pada malam hari ini sama-sama kita berniat hadir di majelis ilmu ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, tentunya bukti bahwa kecintaan kita semua kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan hadir di sini, dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, tentunya banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tentunya sebagai bekal kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tentu dengan hadirnya kita di sini tentunya menambah kecintaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah pengajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz nantinya, dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita bawa pulang dan tentunya bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita laksanakan ukhuwah Islamiyah kita. Mari terus kita jaga kekompakan kita di dalam tentunya menjalankan produk pemerintahan dan keagamaan kita sehari-hari. Ini saja, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بالدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, yang mohon maaf dalam kesempatan ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada mereka semua. Kemudian yang sama-sama kami muliakan Bapak Kepala Desa beserta staf yang lainnya, juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada mereka semua. Dan tidak lupa yang sama-sama kita muliakan
Panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Muhajirin ini, kita doakan mereka-mereka yang sudah berkorban untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih banyak baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya muliakan para tamu undangan, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini kita ditempatkan oleh Allah, dikumpulkan di tempat yang sangat mulia. Berkumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan itu semua karena sudah dipilih oleh Allah. Sekian banyak manusia yang ada di atas muka bumi ini, kita salah satu di antara hamba Allah yang dipilihnya pada malam hari ini duduk di tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat dicinta oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah karena dengan duduknya kita di tempat ini, insya Allah dosa-dosa kita semua akan diampuni oleh Allah. Insya Allah yang punya hajat malam ini tidaklah kita berangkat dari ini masjid, melainkan hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di tempat ini, di masjid yang mulia ini pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan tujuan kita ialah untuk mengagungkan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan hari lahirku, kata Rasulullah, maka aku akan berikan syafaat terhadapnya nanti di akhirat. Orang-orang yang ketika hidup di dunia dia mengagungkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tak syafaat Rasulullah itu seperti apa? Dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bercerita dengan para sahabatnya. Rasulullah menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak manusia seluruh hamba Allah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah sebelumnya Allah wafatkan. Jadi kita semua nanti bakal mati, semuanya kita akan mati. Bumi ini akan hancur binasa, tidak ada makhluk Allah yang hidup di atasnya. Semuanya akan hancur. Setelah itu ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat nanti kita dibangkitkan, beliau bercerita kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti manusia ketika dibangkitkan mereka semua tidak ada yang memakai pakaian. Semuanya tidak ada yang pakai pakaian. Sayyidatuna Aisyah bilang, laki-laki dan perempuan. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah dengan aurat mereka? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satupun yang terpikir tentang hal-hal yang seperti itu. Kita akan dikumpulkan di satu tempat namanya Tempatnya itu keras seperti perak.
warnanya putih kemerah-merahan, disitulah kita berpijak. Rata ke itu tempat. Tidak ada tempat yang tinggi, kemudian tidak ada tempat yang rendah. Maka pada saat itu manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada mereka yang kaya waktu saat hidup di dunia kemudian diletakkan di tempat yang tinggi. Mereka yang waktu hidup di dunia miskin kemudian ditempatkan di tempat yang rendah. Tidak, semuanya sama. Yang mau pejabat, yang mau orang alim, mau orang kaya, mau orang yang dimuliakan waktu hidup di dunia, semuanya sama di hadapan Allah. Hanya satu yang membedakan, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Itu saja yang membedakan. Kekayaan kita yang kita miliki pada saat hidup di dunia bukan menjamin kita akan mulia di hadapan Allah. Waktu kita hidup di dunia dimuliakan, dihormati, disanjung, dipuji, tidak ada jaminan di hadapan Allah kita bakal mulia. Begitu juga orang yang kalau pada saat hidup di dunia dia hidupnya hina, tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan, tidak dimuliakan, bukan berarti mereka hina di hadapan Allah. Kalau di dalam hatinya ada ketakwaan yang lebih terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh lebih mulia daripada orang yang dimuliakan waktu hidup di dunia. Maka itu tempat rata, tak ada pakai tinggi dan rendah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Ini kita hafal ayatnya. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzi tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang terlintas di dalam hati kita ketika kita baca doa ayat? Allah memberikan kabar kepada kita. Kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau bumi ini sudah goncang, kata Allah. Di dalam istilah bahasa Arab, kalau dua kalimat ini bergabung antara zulzil dengan zilzal, itu beda dengan zalzalah. Kalau kita lihat nanti, kalau yang punya kamus bahasa Arab, lihat tulisan zalzalah, maknanya gempa. Gempa itu bumi goncang. Kalau skalanya kuat, pecah, bangunan roboh dari atas jatuh ke bawah. Itu zalzalah disebutnya, gempa, bumi goncang. Tapi kalau idza zulzilatil ardu zilzalah, bumi goncang, tapi materialnya naik ke atas, pecahannya naik ke atas, bangunan roboh tapi robohnya naik ke atas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah goncang, kemudian hancuran pecahan-pecahan material bumi itu terbang naik ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi pecah dan akan mengeluarkan athqalaha. Dimuntahkan isi bumi sampai menurut ulama tafsir di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan mayat-mayat yang ada, orang yang sudah mati terkubur di bawah bumi keluar dicampakkan di atas muka bumi. Semua perbendaharaan bumi, besinya, timahnya, kembangnya keluar dari bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kata Allah, keluar isi bumi. Wa qala al-insanu ma laha. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, orang-orang kafir yang tidak beriman terhadap hari akhir. Ketika melihat kejadian bumi seperti itu, bumi pecah, hancur, material terbang. Wa qala al-insanu ma laha. Ada apa dengan bumi kita? Dia bilang, ada apa ini? Kenapa bumi bisa seperti ini? Mereka tidak percaya ketika diberikan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lewat Al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu ma yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itulah bumi menceritakan kabarnya. Inilah yang akan terjadi. Beginilah hari kiamat, kata bumi.
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu akan ditampakkan kepada hamba-hamba Allah apa yang sudah mereka kerjakan. Dilihatkan semua pekerjaan amal kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Si fulan bin fulan, ini catatan amalmu, perbuatanmu dulu waktu di dunia. Fulana binti fulan, ini catatan amalmu waktu kamu hidup di dunia. Maka pada saat terjadi hari kiamat, kita bisa bingung, kiamat itu apa? Kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan. Allah sebutkan dalam firman-Nya, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Al-Qari'ah, hari kiamat kata Allah. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Jadi kalau tidak beriman dengan hari kiamat bisa kufur hukumnya. Apa hari kiamat kata Allah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ibu tahu anai-anai? Semut, Pak, semut yang besar. Anai-anai. Pada hari kiamat itu kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Seperti manusia itu seperti anai-anai yang dihambur-hamburkan. Seperti anai-anai yang dihambur-hamburkan. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Gunung pasang bumi yang begitu berat menahan bumi supaya tidak goncang. Pada saat itu, yauma takunul jibalu kal-'ihnil manfush, seperti kapas yang ditiup oleh angin. Berterbangan ke gunung-gunung. Bayangkan manusia pada saat itu seperti apa. Jadi kita waktu hidup di dunia kita enak, punya saudara, punya emak, punya bapak, punya anak, punya teman, punya guru, punya tetangga. Pada saat itu tidak ada lagi kita sering kenal, seolah-olah kita tidak pernah kenal. Allah yang ceritakan, kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari itu saudara dan saudarinya akan lari berhamburan. Kakak beradik sudah tidak mampu lagi mempedulikan. Si abang tidak bakal mampu menyelamatkan adiknya. Si adik tidak bakal mampu menyeret kakaknya untuk diselamatkan. Yafirul mar'u min akhihi. Semua yang mereka akan lari berhamburan. Wa ummihi wa abi, termasuk ibu bapaknya yang dulu pada saat di dunia dibelai, disayang, dipuji, disanjung, itu anaknya pada hari itu sudah tidak mampu lagi. Mereka lari dari anak-anaknya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pasangan kita, ibu punya suami, bapak punya istri, mereka akan berhamburan lari meninggalkan pasangannya. Begitu juga mereka akan meninggalkan anak-anaknya. Kenapa sebab? Wasahibatihi wa bani. Kenapa sebab seperti itu? Kenapa mereka lari? Kenapa mereka tidak mampu lagi mempedulikan satu dengan yang lainnya? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kata Allah, karena mereka pada saat itu sibuk terhadap urusan mereka masing-masing. Itu belum mahsyar, Bu. Itu baru hari kiamat sudah tidak mampu mempedulikan satu dengan yang lainnya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, bagaimana dengan orang mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak bakal mampu lagi mereka memikirkan hal yang seperti itu. Jangan kita terbayangnya sekarang. Kalau kita kumpul di satu tempat ada yang pakai baju, jangan terbayangnya pada saat seperti ini. Bayangkan pada saat itu yang mereka hadapi adalah surga atau neraka, selamat atau celaka. Itu saja yang ada di dalam pikiran mereka. Apakah hisab mereka akan mendapatkan keberuntungan amal yang banyak, yang baik, atau justru sebaliknya amal buruk yang lebih berat? Maka pada saat itu dikumpulkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikumpulkan mereka, semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, ketika dikumpulkan itu tempat luas, mahsyar itu luas, tapi karena manusianya saking banyaknya, Rasulullah sebutkan yang paling nikmat pada saat itu yang bisa pijak kaki lantai. Itu termasuk hamba yang paling beruntung, karena yang lain tak punya tempat untuk berpijak. Sebab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ketika melihat di samping mereka kepala manusia, di kanan mereka kepala manusia, di kiri mereka kepala manusia yang bertumpuk.
Di depan mereka, belakang, atas, bawah mereka, semuanya manusia. Bahkan ketika mereka membuka mata mereka, mereka yang meyakini ini hanya tempat kepala manusia. Saking berdesakannya manusia pada saat itu, tidak ada celah sedikit pun. Ada di antara mereka, di bawah kaki mereka itu masih ada 1.000 orang ke bawah. Bukan 1.000 orang berbaris itu macam ini, ke bawahnya masih ada 1.000 bertumpuk. Di atasnya yang melindunginya ada 1.000 manusia lagi. Itulah nanti yang akan terjadi. Maka kata ulama, ketika kita dengar cerita yang seperti ini, bukan kita jadikan cerita dongeng, ini bakal terjadi. Kalau kita bakal temui. Karena kalau kita tidak beriman dengan hari akhir ini, termasuk hamba yang tidak sempurna rukun imannya. Bakal kita temui pada saat itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan di saat manusia berkumpul seperti itu, bahkan seperti mana ombak di lautan. Tumpukan manusia itu seperti ombak di lautan, bukan rapi, bersusun, rata seperti ini, nah. Seperti ombak yang ada di lautan, berkumpul. Kemudian dikatakan tidak ada di antara manusia pada saat itu kecuali mereka menangis. Apa yang menyebabkan mereka menangis? Mereka menyesal. Semuanya menyesal kecuali hanya beberapa orang yang tidak menangis. Di antaranya orang yang tidak akan menangis pada saat di mahsyar nanti ialah orang yang sering menggunakan matanya untuk menangis, menyesal ketika mengingat dosanya. Dia tidak bakal menangis nanti di hari mahsyar. Kemudian orang yang matanya dijaga pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga matanya dari memandang sesuatu yang tidak halal. Maka inilah orang yang tidak akan menangis ketika di mahsyar. Di saat itu semua manusia menangis karena menyesal atas dosanya. Kemudian setelah itu, ketika dikumpulkan manusia yang banyak, Allah tambah dekatkan matahari jaraknya dengan kepala mereka. Rasulullah sebutkan ukuran matahari pada saat itu qadral mil, 1 mil. 1 mil ini sebagai ulama menyebutkan jarak tempuh kurang lebih 1,5 kilo. Ini kalau kita ukur, mungkin sekarang antara bumi dengan matahari miliaran juta, mungkin bahkan bisa lebih. Terasa panasnya, makanya kita perlu kipas. Makanya kita perlu, sebagian ada yang perlu pakai AC. Panas. Padahal matahari begitu jauh dengan bumi jaraknya. Bayangkan kalau didekatkan 1,5 kilo, melepuh, hangus badan kita. Itu menurut sebagian ulama hadis. Sebagian ulama lagi mentafsirkan 1 mil itu jarak tempuh seukuran qadral mil wa fil kuhli, seukuran lidi celah mata. Lidi celah mata itu tuh yang warna kuning, yang biasa dari Mekah, kuningan. Itu kurang lebih hanya 1 jari. Didekatkan matahari dengan kepala kita, matahari itu jaraknya cuma 1 jari. Bayangkan bagaimana panasnya pada saat itu. Gak bisa kita bayangkan saking panasnya. Bahkan kata ini sahabat yang meriwayatkan ini hadis, saya juga tidak ngerti waktu Rasulullah SAW sampaikan matahari seukuran 1 mil itu, jarak 1 mil itu sama dekatnya. Yang jelas pada saat itu Allah akan dekatkan matahari dengan kepala kita. Muncullah air keringat yang berbau busuk. Tergantung amalnya. Rasulullah sebutkan sebagian sampai mata kaki keringatnya. Ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang sampai sini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisarkan demikian. Ini sampai sini keringat busuknya, tenggelam di lautan keringatnya. Ada bahkan yang sangat dahsyat, 70 hasta ditenggelamkan oleh lautan keringatnya sendiri. Berbau busuk. Cuma sayang bertumpuk manusia terhimpit, berdesakan, terendam, kemudian didekatkan matahari kepanasan. Tidak ada lagi yang mati pada saat itu. Ya Allah, amal kita sendiri belum ditimbang. Bagaimana kita mau tahu kita bisa selamat atau tidak? Jadi bagaimana caranya? Kita harus minta pertolongan. Disebutlah ini dengan syafaat. Kemana kita minta tolong? Karena ini orang-orang saleh kepada manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Berbondong-bondong orang saleh menghampiri Nabi Adam alaihissalam. Ya Nabi Adam alaihissalam, anta abul bashar, syafi'ni. Wahai Nabi Adam alaihissalam, engkau adalah bapaknya manusia yang pertama.
berikan kami pertolongan. Amal kami sudah menunggu di masyarakat selama 50.000 tahun, tapi amal kami belum diterima. Mintakan sama Allah supaya amal kami dihisab. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Allahumma sallim sallim nafsi nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku, selamatkan diriku. Kata Nabi Adam alaihissalam, saya tidak mampu, tidak berani lagi minta sama Allah. Dulu waktu saya hidup di dunia, saya pernah melakukan satu kesalahan yang bikin Allah murka, yang tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti itu. Maka saya tidak berani lagi. Cuma sekali buat salah, tidak berani lagi minta pertolongan sama Allah. Dan kita berapa kali seumur hidup kita, dalam sehari berapa kali kita berbuat salah kepada Allah, maksiat sama Allah. Dengan pedenya kita merasa bakal selamat di akhirat. Nabi Adam alaihissalam sekali seumur hidupnya berbuat salah ketika Allah larang untuk mendekati pohon yang ada di dalam surga. Nabi Adam mendekati dan makan buah. Tidak berani lagi setelah itu Nabi Adam alaihissalam minta sama Allah. Kata Nabi Adam alaihissalam, "Idhabu ila ghairi." Kalian pergi saja ke Nabi selain aku. Saya tak berani mintakan sama Allah. Pergi lagi kita ke Nabi Nuh alaihissalam. Setelah sampai Nabi Nuh alaihissalam minta, ya Nabi Nuh alaihissalam, mintakan sama Allah supaya amal kami dihisab. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Saya tak berani minta sama Allah karena dulu doa saya mustajab. Saya sudah pakai doa saya untuk menenggelamkan kaumku, untuk menenggelamkan umatnya. Saya tak berani lagi minta sama Allah. Ilahu ila ghairi. Kalian pergi aja ke Nabi selain aku. Berangkat lagi kata Nabi Musa alaihissalam. Sama jawabannya. Allahumma sallim sallim nafsi nafsi. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Idhabu ila ghairi. Kalian pergi ke Nabi selain aku. Pergi lagi kita ke Nabi Isa alaihissalam. Sampai ke Nabi Isa alaihissalam, kata Nabi Isa alaihissalam, Allahumma sallim sallim nafsi nafsi. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Saya tak berani mintakan sama Allah untuk memberikan syafaat. Tapi kata Nabi Isa alaihissalam, kasih gambaran kepada kita. Ada satu yang bisa menyelamatkan, yang mampu, yang bisa memintakan syafaat kepada Allah. Ditunjukkan sama Nabi Isa alaihissalam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian datang ke Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta sama beliau yang mintakan sama Allah. Maka berangkatlah ini hamba-hamba yang saleh. Ketika berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana laha. Saya yang ngurus urusan kalian. Saya yang mintakan syafaat kepada Allah. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sujud di hadapan Allah. Sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, Allah biarkan beberapa waktu. Setelah Allah biarkan beberapa waktu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Muhammad irfa' ra'sak. Ya Muhammad, Allah panggil dengan namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Sudah cukup sujudnya wahai Muhammad. Cukup sudah wahai Muhammad sujudnya. Karena beliau ini adalah Habibullah, kekasih Allah. Cukup wahai Muhammad sujudnya. Irfa' ra'sak. Angkat kepala wahai Muhammad. Sal tu'ta washfa' tushaffa. Minta wahai Muhammad. Kepingin apa kau wahai Muhammad? Minta. Sal tu'ta, aku berikan wahai Muhammad. Minta aja apa yang kamu mau, kata Allah Subhanahu wa taala. Tu'ta, kamu akan diberikan apa yang kamu mau. Washfa' tushaffa. Kamu mau tolong siapa? Mau mintakan syafaat untuk siapa? Tushaffa' syafaatmu aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabb, ya Allah, umatku ya Allah, mereka sudah 50.000 tahun ya Allah, nunggu amal mereka belum dihisab ya Allah. Tolong hisab amal mereka ya Allah. Allah kabulkan permintaan Rasulullah SAW. Setelah 50.000 tahun tersebut, maka mulailah amal kita dihisab oleh Allah. Sebelumnya catatan amal kita akan diturunkan. Sebahagian ada yang catatan amalnya dari sebelah kanan, sebahagian ada yang dari sebelah kiri. Maka kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhasibul 'abda, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Sesungguhnya Allah akan hisab semua amal hambanya dan tidak ada di antara mereka dengan Allah
penerjemah, pengacara, orang ketiga, tidak ada. Langsung kita semua dipaku berhadapan dengan Allah, disidang oleh Allah satu persatu. Ditanya maju di hadapan Allah satu-satu, dan itu semua ada catatan amalnya. Maka dikatakan kata Allah, yang meniti seluruh nasu asyhatan liyurau a'malum. Hari itulah dinampakkan seluruh perbuatan mereka. Apa yang terjadi pada saat itu Allah sebutkan dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kami kunci mulut mereka. Dan ada lagi yang bisa berbicara, dan ada lagi yang bisa buat alasan. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki mereka jadi saksi. Kemana dulu waktu di dunia dia ajak jalan, dia ajak melangkah kemana tuh kaki, dia akan bersaksi, mulutnya dikunci, semuanya akan ada catatannya. Maka pada saat itu yang menyidang Allah, yang menentukan selamat atau tidak Allah, yang memutuskan hukum Allah. Tidak ada satu hamba pun yang mampu lari daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, amal kita sudah ditimbang, semuanya sudah selesai. Ada perkara yang lebih dahsyat yang akan kita lewati, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu surah Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada di antara kalian kecuali menyeberangi neraka jahanam, kecuali semuanya akan lewat mendatangi neraka jahanam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yujizu, aku orang yang pertama kali nyebrang di atas jurang api neraka jahanam, yaitu di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Apa itu jembatan Shirat? Jisrul mamdudun ala matni jahannam, ahadu minas sayfi wa adakku minas syari. Adalah jembatan yang Allah bentangkan di atas api neraka jahanam. Kalau kita bayangkan khafa ala siratil akhirah wa najah. Siapa yang berjalannya lurus ketika hidup di dunia, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadisnya, berarti kita sudah berjalan lurus. Kita bikin jembatan lurus, maka kita akan selamat. Maka badan kita akan terasa enteng. Allah perintahkan sholat, ya kita sholat. Allah perintahkan puasa bulan Ramadan, ya kita puasa bulan Ramadan. Allah perintahkan zakat ketika kita punya harta yang sampai haul dan nisabnya, kita keluarkan zakatnya. Allah larang ini, larang itu, kita tinggalkan. Rasulullah perintahkan ini, perintahkan itu, kita kerjakan. Rasulullah larang ini, larang itu, kita tinggalkan. Itulah orang yang berjalan lurus di atas muka bumi. Maka kalau kita sudah bikin lurus jalan kita di atas muka bumi, maka jembatan Shiratal Mustaqim akan lurus. Karena Shiratal Mustaqim itu namanya jembatan yang lurus, jalan yang lurus. Jadi ibarat kehidupan kita itu seperti ini sedotan. Kalau hidup kita ingin lurus, berarti sedotannya lurus, maka bayangannya lurus. Tapi kalau hidup kita di dunia yang bengkok seperti ini, jangan harap benda yang bengkok seperti ini akan menimbulkan bayangan lurus seperti ini. Pasti bayangan juga bengkok. Maka oleh karena itu tolak ukur kehidupan kita pada saat di dunia inilah yang menentukan kita selamat atau tidak ketika menyeberang di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Wa man 'adala 'an al-istiqamati fi hadzal 'alam wa asqala zahrahu bil awzar wa 'asa ta'assara fi awwali qadamin 'ala min-as-sirat. Siapa yang melenceng kehidupannya hidup di dunia ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Perintah malah justru ia tinggalkan, larangan malah justru ia kerjakan. Berarti dia sudah bikin ini benda menjadi bengkok. Maka kalau sudah bendanya bengkok, hidup di dunia tidak lurus, jangan harap jembatan Shiratal Mustaqim bakal selamat. Ta'assara fi awwali qadamin min as-sirati, dia akan terjatuh baru dia menginjakkan satu langkah kakinya, maka dia sudah tergelincir dan masuk jurang api neraka jahanam. Adakah yang mampu menyelamatkan? Jadi kita beruntung punya Nabi Muhammad SAW.
Bayangkan Pak Rasulullah sudah nyebrang sampai depan pintu surga, tidak mau masuk surga duluan, ditunggu umatnya di depan, di ujung daripada jembatan Shiratal Mustaqim depan surga, diangkat kedua tangannya, ya Rabb, Allahumma sallim sallim ummati ummati ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ini kan lagi nyebrang, meniti di atas jembatan Shiratal Mustaqim, Rasul angkat kedua tangannya, Rasul sudah nyampe depan surga, tapi kita masih berusaha payah nyebrang, bertati-tati, ketakutan, kepanasan dan sebagainya. Rasul angkat kedua tangannya, Allahumma sallim sallim ummati ummati. Sebagian ada yang mampu nyebrang, selamat sampai ke depan surga. Sebagian lagi berjatuhan masuk ke dalam jurang api neraka jahanam. Setelah selesai semuanya menyeberang, yang sudah selamat siap untuk masuk ke dalam surga, Rasul datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kau inginkan ya Muhammad? Apa lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau inginkan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, aku ingin selamatkan umatku yang terjatuh masuk ke dalam jurang api neraka jahanam. Apa kata Allah? Silakan wahai Muhammad, jemput mereka wahai Muhammad, kasih mereka syafaat. Ditarik sama Rasulullah, yang masuk jurang api neraka jahanam dijemput sama Nabi, dikeluarkan satu persatu, dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu dijemput sama Nabi, dipotong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Rasulullah, dikeluarkan terus dikeluarkan sampai dihilang. Saking banyaknya Rasulullah mengeluarkan umatnya, membebaskan umatnya dari siksa api neraka jahanam sampai dikira di lubang api neraka jahanam tidak ada lagi penghuninya, tidak ada manusia lagi di dalamnya. Saking banyaknya umat yang diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Apa balasan kita dari Nabi SAW? Pernahkah kita memperhatikan Rasulullah? Adakah kerinduan dalam hati kita kepada Nabi SAW? Adakah rasa cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah SAW? Yang Rasulullah pada saat hidup, beliau rela berkorban, memperjuangkan untuk keselamatan kita sebagai umatnya. Rasulullah bahkan tidak memberikan dirinya sampai berdarah-darah, sampai kelaparan. Rasulullah pada saat hampir di akhir-akhir detik kehidupannya, 2 bulan dapurnya tidak pernah nyala api, tidak ada makanan yang bisa dimasak karena sibuk dakwahnya memikirkan umatnya. Rasulullah 2 bulan sebelum wafatnya tidak pernah masak apa-apa. Apa yang dimakan oleh Nabi? Kurma dan air. Suatu hari Rasulullah sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Pergerakan Rasulullah itu ketika sholat apa? Tidak seperti biasa Rasulullah semangat ketika sholat. Tidak ada semangatnya ketika sahabat menyaksikan hal tersebut. Sahabat berpikir Rasulullah lagi sakit. Kemudian ada bunyi sesuatu dari badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langsung berkumpul. Itulah perhatian para sahabat saking cintanya sama Rasulullah. Berkumpul mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau sakit ya Rasulullah. Kenapa sholatmu geraknya lambat ya Rasulullah? Tadi kami mendengar ada bunyi sesuatu dari badanmu, apa itu ya Rasulullah? Dibuka jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibuka, ada beberapa buah batu yang terikat di perutnya untuk menahan rasa lapar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah beberapa hari tidak makan. Menjerit para sahabat, menangis para sahabat. Tidak ada bi abi wa ummi tsumma ala nafsi ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Biar kami yang tanggung ya Rasulullah. Biar kami yang lapar ya Rasulullah. Biar kami, bapak kami, anak kami, keluarga kami yang menanggung ini semua ya Rasulullah. Tidak. Apa jawab Nabi? Tidak. Tidak wahai para sahabatku. Tidak wahai para sahabatku. Nanti bagaimana ketika aku berhadapan dengan Allah? Biar aku yang tanggung. Biar tidak ada nanti umat-umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak makan sampai 3 hari berturut-turut. Biar aku yang lapar duluan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tidak makan beberapa hari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidatina Fatimah datang menjumpai Rasulullah, yang pada saat itu ada para sahabatnya. Datang Sayyidatina Fatimah, para sahabat menjerit melihat kesederhanaan Sayyidatina Fatimah. Apa yang terjadi? Sahabat takbir ketika melihat Sayyidatina Fatimah datang. Allahu Akbar. Sayyidatina
Sayyidatuna Fatimah memang jarang keluar dari rumahnya. Sahabat kaget ketika lihat Sayyidatuna Fatimah datang dengan memakai baju yang pakaiannya itu terdapat ada 20 tambalannya. Saking sederhananya ada pakaian yang beliau pakai. Kecuali itu sampai beliau kembali. Inilah manusia yang mulia. Rasulullah bilang, putriku ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah menjadi seorang perempuan sebagai pemimpin perempuan-perempuan yang masuk ke dalam surga. Bayangkan Bu, pimpinan perempuan di dalam surga, pakaiannya 20 tambalannya, nggak punya apa-apa. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya yang pada saat itu Sayyidatuna Khadijah lagi menyusui Sayyidatuna Fatimah yang masih kecil. Ketika Rasulullah perhatikan, ternyata yang dihisap, yang keluar, yang diminum oleh Sayyidatuna Fatimah itu bukan air susu tapi darah. Ketika diperhatikan darah yang dihisap oleh Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah menyusui anaknya, yang keluar itu bukan lagi air susu. Kenapa? Sebab kenapa yang keluar darah? Karena mereka, Sayyidatuna Khadijah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 3 hari tidak makan. Bayangkan, adakah perempuan yang seperti ini? Wa'ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara berikutnya yaitu doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Arifin MZ. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasad wa ridwan wa barakatan fi wa fadlan wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا